ngatos anu saluas-luasna kang ngadugikeun kanggo eling diisrukeunana sareng dimiruseunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukituna disumanakeun. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat wal tuyubat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tansaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wasaddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba waj'alna fi diwani man tuhibbuhum wa yuhibbunak wa wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li alla na'sik. Amma ba'd, yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan Kepala Madrasah Ta'limiyah Darul Hasanah Ibu Tania dan seluruh jajaran pengajar di Madrasah Darul Hasanah. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dan seluruh jajaran pengajar diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan tambah semangat mendidik dan mengajar murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga murid-murid MDT Darul Hasanah moga-moga menjadi anak yang soleh-solehah, tumbuh besar menjadi kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi kebanggaan agama, menjadi kebanggaan bangsa, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Moga-moga orang tuanya juga, wali muridnya diberikan kelancaran untuk mencari rezeki yang halal, sehingga bisa menyekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya dan bisa mendidik anaknya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak daraman sadayana, kirang kompak kirang tarik daraman sadayana. Alhamdulillah, alhamdulillah,
lillah. Ibu bapak ini boleh nggak kalau saya pakai bahasa Insun? Sok naon bahasa Insun teh? Nah, jelas. Indonesia Sunda. Abdi kelahiran di Sunda tapi lami di Jawa Timur. Ya, abdi kelahiran Sunda di Majalengka, Kadipaten. Cuman kelamaan di sana Jawa Timur. Jadi masih agak-agak kaku bahasa Sunda teh. Alhamdulillah ibu bapak yang saya hormati, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, ustadz ustadzah yang telah hadir, begitu juga seluruh warga, seluruh wali murid dan seluruh warga lingkungan Cikondang. Moga-moga ini lingkungan menjadi lingkungan yang makmur, lingkungan yang sejahtera, lingkungan yang aman. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat, kita pada malam hari ini hadir berkumpul untuk memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Madrasah Diniyah Taklimiyah sebagai modal dasar dalam mencetak anak bangsa yang berakhlakul karimah menuju kejayaan Islam sejati. Ibu bapak, dari peringatan Isra Mi'raj kita mendapatkan pelajaran penting tentang sebuah kesabaran. Sebuah kesabaran untuk mendapatkan hadiah atau anugerah istimewa di Allah Subhanahu wa taala. Saurna ulama ma ba'dal bala ilal adha. Setiap ada musibah pasti setelahna aya anugerah ageung ti Allah Subhanahu wa taala. Setiap aya musibah, setiap aya bencana, setiap aya kasusah, setiap aya masalah, pasti setelahna aya anugerah. Syaratna hiji, ketika tertimpa bencana tersebut, musibah tersebut, kudu sabar, tong uring-uringan. Komodai sampai arah tong sampai. Ketika ada masalah, ada musibah, ya, nah kudu sabar. Ketika sabar, maka tunggu aja sudah. Pasti bakalan ada hadiah di Allah Subhanahu wa taala, anugerah istimewa di Allah Subhanahu wa taala. Pasti iya mah. Karena sajarahna seperti itu. Sajarahna tika pungkurna seperti itu. Setiap ayat musibah, masalah, kasusah naon wae, kalau dijalani dengan sabar, pasti akan ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Hayang buktina ibu bapak, hayang teu buktina, hayang terang teu contohna. Contohna Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad. Contohna Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Sekilas dulu nih Isra Mi'raj. Isra itu ibu bapak, ya, perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. Menuju ke apa? Palestina, Masjidil Aqsa. Mi'raj, Nabi Muhammad dinaikkan dari Palestina Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai tembus ke tempat paling atas, yang mana nggak ada satupun ciptaan Allah yang pernah masuk ke tempat tersebut kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Hiji-hijina ciptaan Allah yang sampai ke tempat tersebut. Malaikat, jin, manusia, para nabi yang lainnya belum pernah masuk ke tempat tersebut. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan ku Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke tempat yang belum pernah dipijaki, ditempati, dimasuki sama satu ciptaan Allah manapun juga kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Isra Mi'raj ini peristiwa luar biasa.
dalam sejarah Islam, dalam sejarah umat manusia, peristiwa paling luar biasa. Kalau bagi orang yang nggak beriman, nggak punya iman sama Allah, tak masuk akal eta teh, nggak bakalan masuk akal Isra Mi'raj. Tapi kalau bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya ke Allah, percaya kuasa Allah, masuk akal, masuk akal. Tapi nanti dibahas iya mas. Nah, Isra Mi'raj ini, ibu bapak, hadiah nu dipasihkan ku Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi Muhammad. Hadiah luar biasa. Secara tiba-tiba Nabi Muhammad di malam hari dapat hadiah, dibangunkan ku malaikat Jibril. Ternyata terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tiba-tiba hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini hadiah belum pernah Allah berikan kepada siapapun juga. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah anugerah nu paling agengna yang Allah berikan kepada seorang hamba, Isra Mi'raj. Tapi, nah ini yang harus kita tahu, jangan lihat enaknya aja. Ini kadang-kadang kita ini suka ngelihat tuh orang tuh enaknya aja. Ngelihat orang sukses, ngelihatnya sudah suksesnya. Nggak ngelihat gimana proses sabarnya dari susah. Nggak ngelihat proses gimana sabarnya ketika gagal. Nggak ngelihat proses gimana sabarnya ketika diejek, ketika belum sukses. Tah eta mah tadi ditinggali kurang teh. Ngelihat tuh enaknya aja, pas enaknya aja, nggak ngelihat dulunya bagaimana. Kalau kita ibu bapak ngelihat enaknya aja, yang ngehayal aja sudah. Ngehayal pengen jadi langsung kaya, pengen langsung sukses, pengen langsung terkenal dan segala macam. Pengen sukses lah pokoknya mah, pengen sukses instan. Karena ngelihat orang yang sukses itu enak, nggak ngelihat gimana proses sabarna luar biasa. Proses sabarna, proses sabar karena diejek orang ketika gagal, proses sabar ketika gagal harus bangkit lagi. Itu orang sukses tuh ada melalui proses sabar dulu. Tuh ujuk-ujuk langsung sukses, nu ujuk-ujuk langsung sukses, mualami sukses. Nah, sok aya nama nu ujuk-ujuk viral, rame, terkenal, mualami ramena, mualami viralna, mualami terkenalna. Tapi yang dari proses dari bawah, ya dari bawah proses, aya proses sabarna, dikalikuna gitu dalam berusaha tuh, sampai akhirnya sukses insya Allah lebih langgeng suksesnya. Karena apa? Karena sudah melalui sabar. Akhirnya ku Allah dikasih hadiah sukses eta hadiahna teh. Tak Kanjeng Nabi Muhammad jangan dilihat Kanjeng Nabi Muhammad dapat hadiah Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad dimuliakeun ku para sahabatna. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad teh ngamuliakeun Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad wudu, ibu bapak ya wudu ya. Kanjeng Nabi Muhammad wudu. Nabi Muhammad wudu, bekas wudu nate diperebutkan sama para sahabat. Nabi Muhammad wudu, cai bekas wudu na Kanjeng Nabi Muhammad diperebutkan sama para sahabat. Para sahabat rebutan cai bekas wudu na Kanjeng Nabi. Saking ngamuliakeun Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ngelihatnya itunya aja. Enaknya Kanjeng Nabi Muhammad dimuliakeun. Ya, kita ngelihatnya gimana para sahabat memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai rela mati demi Kanjeng Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat namanya Zaid bin Dasinah. Zaid bin Dasinah ini pernah suatu ketika beliau ditangkap sama orang kafir, kemudian diseret, disiksa di padang pasir, disiksa, mau dibunuh, disiksa. Ketika sudah dalam keadaan parah sama orang kafir dikasih tawaran, Zaid, mau enggak posisi kamu saat ini, kamu bakalan dibebaskan.
tapi dengan syarat posisinya diganti. Muhammad yang ngegantikan posisi kamu, kamu bawa Muhammad ngegantikan posisi kamu, kamu balik ke rumah hidup bareng lagi dengan keluarga kamu dengan nyaman di sana, tapi Muhammad ngegantikan posisi kamu, alias Kanjeng Nabi Muhammad nu disiksa, nu dibunuh. Ini dalam keadaan sudah berdarah-darah, dalam keadaan sudah disiksa luar biasa. Naon jawaban negara? Saurna Zaid bin Dasinah, kata Zaid bin Dasinah, demi Allah saya nggak ridho, saya nggak rela kalau saya ada di rumah anteng nyaman dengan keluarga, sedangkan Nabi Muhammad kesakitan karena tertusuk duri. Lebih baik saya yang ketusuk duri ketimbang Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad kudu ngagantikan posisi abdi. Moal mungkin abdi rela. Mendingan abdi nu disiksa, mendingan abdi nu dibunuh. Oh. Ketusuk duri wae Kanjeng Nabi Muhammad terela, mendingan abdi nu katusuk duri komodi kudu disiksa sapertos kieu. Sok wae teruskeun disiksa na dugi ka maut sampai ke mati. Jangan berharap saya mau ngegantikan posisi saya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Saking cinta na eta sahabat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang kafir nak geleng-geleng. Gak pernah saya ngelihat seorang sahabat cinta kepada sahabatnya melebihi cinta na sahabat Kanjeng Nabi, melebihi cinta na sahabat Muhammad ke Muhammad. Sok siapa sekarang yang sahabatan cinta na sampai sakitu na? Moal aya kecuali sahabatnya Kanjeng Nabi. Makanya orang kafir sampai geleng-geleng tak pernah nemukan sahabat cinta ke sahabatnya seperti sahabat Muhammad cinta ke Muhammad. Benar-benar cinta na sahabat Muhammad, maka Muhammad mah rela berkorban dengan nyawanya sampai geleng-geleng. Oh, kita ngelihat enaknya aja, ngelihat enaknya aja, melihat enaknya aja. Terus udah gitu Nabi Muhammad itu ibu, bapak, ya, fisikna Kanjeng Nabi Muhammad teh sampurna, sampurna. Dari bohirna, fisikna bohirna, dari akhlakna sampurna. Moal aya jalmi yang sebanding dengan Kanjeng Nabi Muhammad, moal aya komo deui nu ngungguli Kanjeng Nabi Muhammad. Yang lebih hebat gak bakalan ada, yang sama dengan Nabi Muhammad pun gak bakalan ada. Gantengna, kuatna, gagahna, sempurna fisikna, mulia akhlakna, gak ada yang sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Paling sempurna Kanjeng Nabi Muhammad mah. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya diutus sama Allah untuk jadi contoh buat kita. Untuk jadi contoh buat kita. Nabi Muhammad kemana-mana, nih ibu bapaknya, makanya jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad mah kudu bersih, kudu rapi. Kudu bersih, kudu rapi, kudu sengit. Khusus buat laki-laki, nah beda. Sengitna laki-laki dengan perempuan kalau pakai parfum aya beda. Nah kalau laki-laki dianjurkan pakai yang semerbak parfumna. Tapi kalau perempuan mah kalau keluar rumah jangan pakai parfum yang semerbak. Ya, kecuali di dalam rumah. Ayeuna masuk kabalik. Keluar rumah Masya Allah meni sengit. 2 kilometer lewat sengitna masih kecium. Ai di rumah Masya Allah. Ya, di rumah, keluar rumah mah meni rapi, baju teh meni bersih, wah bagus. Ini mah di rumah teh pakai daster dari pagi, ya, dipakai eta daster teh nyuci piring, dipakai masak, dipakai mandikeun anak, dipakai ngulek sambel, dipakai nyapu, dipakai ngepel, dipakai tidur siang, malam-malam bareng jeung suamina pakai eta baju, campur aduk bauna. Karena sebentar suamina gitu, istrina gitu ya bapak.
Masya Allah. Ayo keluar. Meni Masya Allah pisan komo kondangan mah. Ya. Kabalik kudu nama di depan suami harus istimewa. Harus istimewa di depan suami. Biarkan di depan orang lain mah pakaiannya biasa aja, di depan suami kudu istimewa. Tah suami oge kudu ngamodalan. Ya, makanya suami oge kudu ngamodalan. Beres entah ibu. Kudu adilnya bu ya. Kudu adil. Ya. Hai suami hoyongna istri teh glowing. Ya, bening. Tapi boro-boro skincare listrik oge teu boga. Mah tingali tu artis mah meni mulus gitu, meni bening gitu. Balikeun we sok modalan bapak. Balikeun we modalan. Tinggal di modalannya. Ayeuna mah nu hideung oge bisa jadi bodas bapak. Ya leres. Ayo, nu korengan jadi bening oge bisa ayeuna mah. Nu penting di modalan. Waduh, cek bapak na teh, cobanya istri bapak teh juga artis eta. Da moal kuat modal eta artis, modal make upna, skincare-na, sabulana oge perawatan tubuhna teh puluhan juta, ai gaji sabaraha. Ai ngimpina moga coba istri teh juga artis gitu nya. Ngabodalan istri na 100-200 ribu perak skincare oge henteu bisa. Kok mau direk ngabodalan istri artis nu modal perawatan tubuhna sampai puluhan juta. Tapi ibu ya, ini bagi suami di mana ada kelebihan rezeki kasihkan ke istri, belikan buat apa istrinya untuk menyenangkan suami, beli skincare, beli pokoknya mah biar kelihatan enak dipandang sama suami. Kenapa? Karena memang diajarkan ku Kanjeng Nabi Muhammad kudu bersih, kudu rapi. Daster yang dipakai pagi teh jangan dipakai lagi di malam hari, ganti. Ka aya deui menta ka suamina. Emang aya sabaraha kitu dasterna di lemari teh? Ka aya deui teh. Moal mungkin ngan hiji mah ibu, sok abdi mah moal percanten memisalkan di lemari nangan hiji. Beneran hiji baju nangan hiji-hijina eta. Teu aya gantina. Teu percanten pisan. Kurudung oge aya 5 leuwih. Tuh salemari, masya Allah, minimal mah diganti biar bau bekas ngepel, bekas ngulek sambal teka bawa ke kamar ibu. Ya, nah Kanjeng Nabi Muhammad nih ibu bapak, rapihna luar biasa, bersihna luar biasa. Kamana-mana Kanjeng Nabi Muhammad itu bawa kotak, kotak isinya apa? Sisir. Isinya apa? Siwak teh buat sikat gigi, buat ngebersihkan gigi. Isinya apa? Ada kaca cermin, ada cermin. Isinya ada wangi-wangian, ada parfum. Ada parfum. Isinya ada apa? Minyak untuk kayak embody. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad, badannya Kanjeng Nabi Muhammad teh lembutna luar biasa. Saurna para sahabat itu kalau air dijatuhkan di tubuhna Kanjeng Nabi Muhammad bisa jalan itu tuh si air tuh, saking lembutna tubuh Kanjeng Nabi Muhammad, kulitna Kanjeng Nabi Muhammad. Wangina Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan parfum, masih wangian tubuhna Kanjeng Nabi Muhammad masih lebih wangi, keringetna Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibu bapak ya,
ketika keluar keringat Nabi Muhammad kan di Arab panas. Kalau tubuhnya beliau lagi tidur, itu keluar keringat sama istri beliau, itu keringatnya Kanjeng Nabi Muhammad dimasukkan ke botol untuk dijadikan apa? Parfum. Saking wanginya keringat Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat juga kayak gitu, kalau Kanjeng Nabi Muhammad nginep di rumahnya, Nabi Muhammad tidur, ada keringat di tangannya Kanjeng Nabi Muhammad, dimasukkan ke botol. Saking harumna keringat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nu kitu ayeuna. Ibu cinta henteu ka suamina. Ieu mata kompak, cinta henteu ka suamina. Suaminya pulang kerja keringetan. Cinta henteu ka suamina. Sok atuh eta keringet teh nya, keringet itu keringet kerja kerasna suami jadikeun parfumna ibu atuh. Kunaon alim? Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu tubuhnya sudah wangi, keringetna dijadikan parfum. Tapi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad masih punya minyak wangi parfum? Untuk nyontohkeun ka da umatna beda. Umat mah beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mah keringetna oge wangi dijadikan parfum, keringet umatna, keringet urang maksudna teh kumaha? Nya eta we. Perlu pakai parfum. Makanya Nabi Muhammad ke mana-mana bawa parfum, nyontohkan ke umat biar wangi, biar bersih. Wah, luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kembali lagi, cintana para sahabat ke Kanjeng Nabi Muhammad, keringatna Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan parfum. Rela berkorban untuk Kanjeng Nabi Muhammad, siap mati untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ngelihatnya, wah luar biasa ya, enak jadi Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ngelihat enaknya enak, tapi kalau ngelihat prosesnya, pasti kita nggak bakalan mau seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ngelihat proses hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad, ibu bapak, dari semenjak di dalam kandungan 2 bulan ayahandanya meninggal. 2 bulan masih dikandung, ayahandanya meninggal. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad diasuh sama ibunya. Ketika umur 6 tahun Kanjeng Nabi Muhammad, ibunda beliau saha namina ibunda Kanjeng Nabi Muhammad? Saha ibunda Kanjeng Nabi Muhammad? Siti Aminah. Meninggal 2 bulan di kandungan, meninggal ayahanda namina Sidina Abdullah. Di umur 6 tahun meninggal ibunda tercintanya, yaitu Siti Aminah. Setelah meninggal ibundanya, diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib, disayang sama Abdul Muthalib. Baru 2 tahun umur Nabi Muhammad 8 tahun meninggal Abdul Muthalib kakeknya. Setelah kakeknya meninggal diasuh sama pamannya, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak. Anaknya banyak. Tapi Nabi Muhammad walaupun umurnya masih 8 tahun, mandiri Kanjeng Nabi Muhammad mah teu pernah nyusahkeun. Sabar Kanjeng Nabi Muhammad. Terlahir dalam keadaan yatim, nggak pernah ngeluh Kanjeng Nabi Muhammad. Meninggal ibundanya nggak ngeluh. Diasuh sama paman yang banyak anaknya nggak ngeluh, malah mandiri Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai umur Nabi Muhammad 25 menikah dengan Siti Khadijah. Singkat cerita 40 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. 40 tahun. Ketika pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, Nabi Muhammad nggak langsung terang-terangan mengumumkan bahwa dirinya adalah nabi.
Jadi ketika 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, langsung Nabi Muhammad mengumumkan diri na Rasul. Langsung kanjeng Nabi Muhammad nyebarkan ajaran Islam. Enggak langsung terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi dulu, karena belum ada perintah dari Allah. Sembunyi-sembunyi dulu. Nabi Muhammad ngajelaskan ke istrina Siti Khadijah, ngajelaskan dirinya bahwa beliau diangkat menjadi Rasul, dapat wahyu dari Allah, diperintahkan untuk nyebarkan ajaran Islam, sampai akhirnya istri tercinta beliau Siti Khadijah menjadi wanita pertama masuk Islam. Sabaraha tahun eta teh 3 tahun sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad. Ada beberapa orang yang akhirnya masuk Islam karena dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Baru ketika 3 tahun turun ayat berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Ini ayat merintahkan kanjeng Nabi Muhammad untuk terang-terangan nyebarkan Islam, untuk terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Rasul. Ngumumkan kanjeng Nabi Muhammad setelah 3 tahun teh, di umur Nabi Muhammad 43 tahun, ngumumkan dirinya sebagai Rasul. Ngumumkan dirinya sebagai Rasul. Nabi Muhammad terang-terangan nyebarkan ajaran Islam. Kumaha ajaran Islam teh? Nyembah Allah, nyembah Tuhan hiji-hiji nanya eta Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah, nggak boleh nyembah berhala. Padahal saat itu orang-orang kafir Mekah nyembah berhala. Akhirnya banyak yang benci ka kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya benci, banyak yang memusuhi kanjeng Nabi Muhammad. Bukan sekedar memusuhi, tapi ngaganggu kanjeng Nabi Muhammad. Diganggu kanjeng Nabi Muhammad. Setiap lewat dilempari kotoran, setiap lewat diganggu, dihina, dicaci maki. Cuman mereka belum berani ngebunuh kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keluarga besarnya Nabi Muhammad walaupun masih kafir, mereka masih ngebela kanjeng Nabi Muhammad. Zaman dulu Mekah itu orang Arab itu kayak gitu, fanatik suku nate luar biasa. Jadi walaupun beda pendapat, walaupun salah tetap dibela. Yang penting satu suku. Wah, banyak yang benci sama Nabi Muhammad, dilempari kotoran, bayangkan. Dilempari kotoran. Nabi Muhammad dibilang orang gila. Nabi Muhammad dituduh, difitnah dukun. So kita pernah nggak digitukan sama orang? Nggak pernah. Pernah tuh dilempar kotoran sama orang? Nggak pernah. Sebenci-bencinya orang palingan mah cuma ngegosipin kita. Eta oge kalau misalkan ketahuan ada orang ngegosipin kita, sudah dibawa stres. Langsung nggak nafsu makan gara-gara digosipin orang. Biarkan aja orang mau ngegosipin kita. Orang yang ngegosipin kita teh hirupna bakalan lebih susah. Orang yang ngegosipin kita, ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita, hidupnya bakalan lebih susah. Kenapa? Karena dia lebih fokus ngurusin kita ketimbang ngurusin dirinya sendiri. Orang yang ngurusin, ngejek-ngejek rumah tangga kita, rumah tangganya lebih bener eta teh. Kenapa? Lebih ngurusin rumah tangga kita ketimbang rumah tangga sorangannya, ketimbang rumah tangga sendirinya. Jadi biarkan aja sudah. Pahala dapat kita ketika digosipin sama orang. Biarkan aja, jangan dibawa stres. Dan nggak bakal ada manfaat, nggak bakal ngebahayakan. Omongan orang mah nggak bakal ngebahayakan. Nabi Muhammad difitnah dukun, orang gila, dilempari kotoran, nggak berkurang sedikit pun kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Tetap makhluk nu paling mulia mahnya kanjeng Nabi Muhammad. Nu penting mah orang mah lurus, ibadah, takwa ke Allah. Mau orang ngomongin kayak gimana, biarkan aja. Hina muliana orang di hadapan Allah bukan karena omongan manusia. Ingat kusadayana. Hina muliana orang di hadapan Allah bukan karena sebab omongan orang.
Banyak orang yang memuliakan kita belum tentu mulia di hadapan Allah. Bisik wae eta teh orang memuliakan kita, muji-muji kita, aya hayang nak minjem heula 100 meureun. Ya? Pan sok kitu rek nu minjem nu rek minjem teh. Ngamuji-mujinya, muji-muji bagor, wah luar biasa. Ujung-ujung nama minjem 10 poe pasti bakalan diganti. Pas ditagih boga ilmu ninja. Kumaha ilmu ninja? Ngaleungit. Sekali na ketemu eta kasurupan naon? Maung. Langsung aya siungna tah. Langsung ada taringna, galakna luar biasa. Pas minjem mah jiga ucing. Pas ditagih ketemu ngalungit terus. Pas sekali nak ketemu langsung itu tuh. Jadi kayak singa tuh. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi jangan senang kalau ada yang muji. Ya. Harus was-was tuh. Aduh, ini habis muji kita minta 100 minjem 100 tidak jinganan ayo mah. Ya. Jadi jangan senang kalau ada orang yang muji, jangan senang. Jangan bangga. Mulianya kita bukan karena dipuji sama orang. Mulianya kita bukan karena orang-orang memuliakan kita, bukan. Mulianya kita karena ibadahnya kita, ketakwaan kita, patuhnya kita sama Allah. Orang yang dihina, orang yang dipandang sebelah mata, belum tentu hina di hadapan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad buktina, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, tetap menjadi makhluk nu paling mulia. Tetap menjadi manusia nu paling mulia, nggak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi jangan dihiraukan omongan orang. Nu penting mah orang mah istiqomah ibadah, nganyaketkeun diri ke Allah, baik kepada sesama. Sudah itu, kita baik dengan sesama, kita ibadah, kita nggak zalim sama orang lain, kita nggak nyakitin orang lain. Mau orang ngomongin kayak gimana, biarkan saja. Yang penting kita mulia di hadapan Allah. Nabi Muhammad dilempari kotoran sampai pada akhirnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tambah banyak, ibu bapak. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tambah banyak. Orang-orang kafir stres. Ini Muhammad pengikutnya tambah banyak, kudu dikumahakeun ya. Kalau dibunuh bahaya, kita bakalan perang dengan sukunya Muhammad. Sedangkan sukunya Muhammad ini suku yang terkenal. Jadi harus digimanakan, kalau dibiarkan ini makin banyak pengikutnya Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad umur 47 tahun, orang-orang tokoh-tokoh kafir Mekah, tokoh-tokoh kafir kumpul musyawarah. Harus digimanakan Muhammad. Akhirnya disepakati Kanjeng Nabi Muhammad harus diisolasi. Kanjeng Nabi Muhammad dengan para pengikutnya harus diisolasi. Kayak zaman corona dulu kita tuh, diisolasi mandiri berapa minggu? 2 minggu. Itu pun dapat bantuan, makanan dikasih, beras dikasih yang diisolasi mandiri, tapi tetap wae stres. Sumpah kalau diisolasi mandiri. Zaman corona kemarin, ada yang pernah diisolasi 2 minggu, jangankan diisolasi mandiri, nggak bisa keluar rumah padahal masih ada bantuan makanan, misalkan beras. Pusing. Sumpah. Berapa lama Nabi Muhammad dengan pengikutnya diisolasi? Nabi Muhammad, keluarganya, para pengikutnya diisolasi sama orang-orang kafir, diboikot. Diboikot. Nggak boleh. Apa kesepakatannya? Nggak boleh ada satupun yang berbaik-baikan dengan Muhammad dan pengikutnya. Nggak boleh ada satupun yang nikah dengan Muhammad dan pengikutnya. Nggak boleh ada satupun yang jual beli dengan Muhammad dan pengikutnya. Nggak boleh ada yang ngasih apapun dengan Muhammad dan pengikutnya. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pengikutnya, dengan keluarganya tinggal di dekat bukit. Di dekat bukit, nggak dapat makanan, nggak bisa beli makanan.
Yang dimakan makanan tersisa yang ada, dimakan sedikit-sedikit sampai luar biasa capek nak, kesiksa nak Kanjeng Nabi Muhammad, keluarga nak dengan pengikut nak, sampai akhirnya itu makanan sudah diawet-awet sedikit-sedikit sampai habis, minuman habis, nggak ada yang boleh ngasih makanan, nggak bisa beli makanan. Sampai akhirnya kalau di sana di Arab juga kalau ini tumbuhan masih ada tumbuhan, buktinya kurma masih tumbuh. Akhirnya daun-daunan yang dimakan, daun yang dimakan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia paling mulia makan daun mentah kayak gini, makan daun mentah. Manusia paling mulia aya nu leuwih mulia ti Kanjeng Nabi Muhammad. Aya henteu? Moal aya diboikot, makan dari daun-daunan, ya, makan dari daun-daunan sampai kesusahan luar biasa. Sabar halami coba 3 tahun diisolasina, 3 tahun diboikotna. Dari umur 47, 48, 49 baru selesai boikotnya. Lihat proses perjalanan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeluh Kanjeng Nabi Muhammad? Enggak. Sabar Kanjeng Nabi Muhammad. Sabar Kanjeng Nabi Muhammad. 49 tahun umur Kanjeng Nabi Muhammad baru berhenti itu boikot, keluar dari boikot. Baru aja selesai dari boikot di umur 50 tahun, tahu-tahu paman beliau Abu Thalib yang ngasuh beliau dari umur berapa tadi teh ngasuhna teh? Abu Thalib ngasuh Kanjeng Nabi Muhammad dari umur berapa? Sabaraha tahun? Can bubar geus poho ieu mah. Barho teh bubar poho ieu mah can bubar geus poho naon tah? Cingho. Cicing poho. Masyaallah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sabaraha tahun tadi teh? 8 tahun. Ngasuh Kanjeng Nabi Muhammad, ngabela Kanjeng Nabi Muhammad, luar biasa na Abu Thalib. Baru selesai Kanjeng Nabi Muhammad diboikot 49 tahun, selesai diboikotnya dari umur 47 tahun, 3 tahun Kanjeng Nabi Muhammad diboikot, 47, 48, 49, 50 tahun umur Kanjeng Nabi Muhammad. Abu Thalib paman Kanjeng Nabi Muhammad, nu ngasuh Kanjeng Nabi Muhammad, nu bener-bener ngabela Kanjeng Nabi Muhammad, meninggal. 3 hari dari meninggalnya Abu Thalib belum selesai sedihnya Kanjeng Nabi Muhammad karena meninggalnya Abu Thalib. Istri tercinta Siti Khadijah meninggal. 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib meninggal Siti Khadijah yang sudah nemenin Nabi Muhammad dari umur Nabi Muhammad 25 tahun. 25 tahun berarti nemenin Kanjeng Nabi Muhammad. 25 tahun juga sama-sama tersiksa juga. Ketika diboikot sama Siti Khadijah juga keboikot. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad diganggu sama yang namanya istri ke bawah-bawah juga. Sabar nak luar biasa nemenin Kanjeng Nabi Muhammad, susah nak Kanjeng Nabi Muhammad selama 25 tahun. Sabar luar biasa Siti Khadijah, tetap ngebela Kanjeng Nabi Muhammad, tetap setia ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta luar biasa ke Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu ibu bapak istrinya banyak. Tapi Nabi Muhammad mulai nikah banyak itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Selama dengan Siti Khadijah Kanjeng Nabi Muhammad gak pernah nikah dengan perempuan yang lain. Saking cintanya Kanjeng Nabi Muhammad ke Siti Khadijah. Makanya Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Sedih luar. Abu Thalib meninggal, baru selesai diboikot. Abu Thalib meninggal. 3 hari dari situ istrinya meninggal. Di sejarah ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 3 bulan dari situ. Ya.
Gak lama dari meninggalnya Abu Thalib, meninggal istri tercintanya di umur Nabi Muhammad 50 tahun. Nabi Muhammad sedih, tapi Nabi Muhammad enggak arang. Nabi Muhammad enggak marah-marah. Kalau sedih itu wajar. Nabi Muhammad ngucurkan air mata. Pernah anaknya meninggal, istrinya meninggal, sahabatnya meninggal, Nabi Muhammad neteskan air mata, nangis. Sahabat noleh ke kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah engkau nangis. Kata Rasulullah, ini tangisan cinta sayang, bukan karena nggak ridho, bukan karena nggak ridho dengan takdir Allah, bukan, ini tangisan sayang. Jadi kalau ada orang yang meninggal, keluarga kita, sahabat kita, kita nangis wajar. Yang penting ridho dengan takdir Allah. Nah ini masalahnya, kita nangis sampai ya Allah kunaon, ya Allah kunaon. Nah kita juga bakalan giliran, nantinya juga kita yang bakalan mati. Ya, kita juga bakalan mati. Nabi Muhammad nangis-nangis, tapi Nabi Muhammad ridho dengan takdir Allah. Nabi Muhammad sedih, tapi tak arah kanjeng Nabi Muhammad, tetap sabar kanjeng Nabi Muhammad, dijalani oleh kanjeng Nabi Muhammad. Beberapa bulan setelah meninggalnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad pergi ke kota Taif. Pergi ke kota Taif. Ada yang pernah haji atau umrah di sini? Belum, moga-moga dikasih dipasihan rezeki ke Allah untuk bisa umrah dan haji, amin. Amin ya rabbal alamin. Ada kota Taif. Nabi Muhammad ke kota Taif untuk apa? Dakwah. Setelah beberapa bulan meninggalnya Siti Khadijah, masih di umur 50 tahun. Ke kota Taif, kanjeng Nabi Muhammad dakwah, nyebarkan Islam. Sebulan di sana kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad malah diusir dari kota Taif sambil dilempari batu. Anak-anak kecil sama orang-orang tuanya disuruh untuk ngelemparin batu ke kanjeng Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berdarah-darah. Nabi Muhammad sabar sampai akhirnya keluar dari kota Taif dalam keadaan berdarah-darah. Nabi Muhammad sabar. Malah kanjeng Nabi Muhammad bilang gini sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mau engkau pasrahkan aku kepada siapapun, walaupun kepada musuh yang akan membunuhku, nggak masalah ya Allah, yang penting engkau ridho kepadaku. Nu paling utama buat kanjeng Nabi Muhammad mah ridhona Allah. Rek dipasrahkan ka saha wae oge mangga ya Allah, ditampi ya Allah. Yang penting engkau ridho kepada. Sabar kanjeng Nabi Muhammad. Bertahun-tahun Nabi Muhammad sabar. Dari kecil Nabi Muhammad sabar. Proses nak lihat ya. Proses luar biasa kesabaran kanjeng Nabi Muhammad. Dari mulai baru lahir sudah yatim. Proses sabar nak kanjeng Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad tinggal panen hasil dari sabarna. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad dapat hadiah dari Allah di umur 52 tahun. Naon hadiahna? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Hadiah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Isra Mi'raj, di umur kanjeng Nabi Muhammad 53 tahun, Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Di Madinah Nabi Muhammad disambut baik oleh penduduknya. Banyak penduduk Madinah masuk Islam. Banyak penduduk Madinah masuk Islam. 2 tahun di umur Nabi Muhammad 55 tahun terjadi perang besar antara kanjeng Nabi Muhammad dengan para pengikutnya dengan orang-orang kafir Mekah. Perangnya namanya Perang Badar. Jumlah umat Islam cuma 313 dengan alat perang seadanya, seala kadarnya. Musuhnya 1000 lebih dengan alat perang lengkap, tapi kanjeng Nabi Muhammad dikasih kemenangan oleh Allah di umur 55 tahun. Sampai pada akhirnya di umur kanjeng Nabi Muhammad 61 tahun, Mekah
bisa ditaklukkan ku Kanjeng Nabi Muhammad. Dan penduduk Mekah akhirnya banyak yang masuk Islam. Tingali prosesnya. Kejayaan Islam, ya, hidup Nabi Muhammad mulai nanjak, itu ada prosesnya dari sabarna Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai itu Isra Mi'raj tuh dapat hadiah dari Allah. Isra Mi'raj, hadiah yang belum pernah didapatkan oleh siapapun. Setelah 1 tahun setelah itu Nabi Muhammad ke Madinah. Di Nabi Muhammad di Madinah disambut baik. 2 tahun setelah itu Nabi Muhammad perang dengan orang kafir Mekah, menang padahal jumlahnya sedikit, 313 lawan 1000, berarti musuhnya 3 kali lipat lebih banyak, tapi bisa menang. Kenapa? Karena Allah yang ngasih kemenangan. Di umur 61 tahun atau 60 tahun Mekah bisa ditaklukkan ku Kanjeng Nabi Muhammad, yang pada akhirnya penduduk Mekah banyak yang masuk Islam, yang gak masuk Islam patuh ke Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita ngelihat hasil akhirnya enak, tapi prosesnya Kanjeng Nabi Muhammad dari bayi, sabarnya itu dari bayi, sudah gak enaknya itu dari bayi. Sampai umur berapa Nabi Muhammad? 50 tahun. Baru setelah itu Nabi Muhammad ngerasakan manisnya dari kesabaran beliau. Dapat hadiah-hadiah istimewa. Jaya Islam, jayanya Islam karena kesabaran Kanjeng Nabi Muhammad. Aya prosesna jaya Islam teh dimulai dari kesabaran Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak sabar, ibu bapak, itu umat orang kafir yang ada di Mekah itu langsung dibinasakan ku Allah Subhanahu wa taala. Sekali Kanjeng Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah, ya binasakan ya umat Mekah, ya Allah. Orang-orang kafir Mekah sudah keterlaluan, sudah kelewatan, binasakan ya Allah. Bakalan dibinasakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak, Nabi Muhammad nggak ngedoa kayak gitu. Nabi Musa, sasabar-sabarnya Nabi Musa akhirnya angkat tangan, doa minta dibinasakan umatnya. Nabi Muhammad terus sabar sampai akhirnya mendapatkan hadiah manis dari Allah. Sampai banyak pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad teh jumlahnya 124.000, bayangkan. Hanya dalam jangka waktu 23 tahun berarti Pak. Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun. Meninggal 63 tahun. Dalam jangka 23 tahun sudah bisa punya pengikut 124.000. Nu bener-bener cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nu bener-bener siap berkorban mati demi Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi tingali prosesnya. Tingali prosesnya. Nah, kalau kita ibu bapak pengen dapat hadiah dari Allah, sing sabar. Sing sabar. Ayeuna capek ngaji, capek ente? Jujur wae, capek ente? Tunduh, sabar. Aing ngaji teh dapat pahala atau tapi dapat dosa? Dapat pahala, hoyong teh pahala. Sing sabar. Sing sabar. Nya sok, abdi bade nanya, capean saha nu hadir ibu bapak seorang abdi? Abdi tiba da zuhur acara, lanjut ke ba'da asar, baru juga beres-beres di rumah, bersih-bersih badan di rumah, sudah dijemput barusan tuh. Ya, kesini acara ibu bapak mah sambil nyemil dah. Saya tadi cuman sesuruput nih air, nu ngomong abdi, nu ngadangukeun ibu. Ya, posisi duduk juga sudah beda-beda tah. Sudah ganti-ganti posisi. Abdi mah ganti posisi palingan gini-gini aja ibu. Sok sapean saha sok. Sabar. Sabar. Kata para ulama, ma ba'dal bala ilal adha.
Setiap sudah ada anugerah, setiap ada musibah, pasti setelahnya akan ada anugerah dari Allah. Syaratnya kudu sabar. Ya, harus sabar. Nah, kita lihat madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang bisa jadi tinggi, ya, besar, ya, itu prosesnya dari kecil dulu. Insya Allah nanti MDT ini Darul Hasanah juga bakal menjadi MDT yang besar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita doakan kepala madrasahnya moga-moga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui prosesnya sampai nanti MDT Darul Hasanah menjadi MDT yang besar. Amin ya rabbal alamin. Yang instan itu bakalan cepat habisnya, bakalan cepat selesainya. Banyak artis ujuk-ujuk, banyak artis instan terkenal instan, alias ujuk-ujuk langsung terkenal gara-gara bikin hal-hal aneh, langsung terkenal. Redupnya juga cepet aja langsung hilang. Yang sukses kayak tiba-tiba selesainya juga lebih cepat. Jadi harus sabar kita itu. Sabar menjalani proses hidup. Kudu sabar aja. Kalau nggak sabar ibu bapak, yang rugi kita. Sabar tuh manfaatnya banyak. Dengan sabar dapat pahala. Dengan sabar ketika tertimpa musibah nanti dapat hadiah dari Allah. Tapi kalau nggak sabar, pahala nggak dapat, malah dapat dosa. Rugi yang kedua, hadiahnya nggak dapat. Karena syaratnya dapat hadiah setelah musibah, kudu sabar. Nah, ibu bapak kalau pengen juga anaknya jadi sukses, ibu bapak pengen nggak anaknya jadi sukses? Jadi anak-anak yang soleh-solehah. Pengen nggak jadi anak-anaknya yang pinter baca Al-Quran, pinter ilmu agama, pinter ilmu formalnya? Hayong teh. Ya ibu kudu sabar ngajarin anak baca Al-Quran. Ayeuna kasabaran orang tua teh. Bukan dijelotot deh. Geus lah, tong diajar lah. Akhirnya hidung nama main HP, nonton TV, ya. Sabar, HP-nya singkirkan dulu, isi untuk ngedidik anak. Gak bisa ibu bapak anak-anak ujuk-ujuk jadi sukses. Enggak, harus ada kesabaran dari orang tuanya, sabar dengan prosesnya. Orang tua harus sabar ngedidik anak. Orang tua harus sabar ngajarin anak. Orang tua harus sabar ngasih contoh ke anak. Ya, ibu bapak abdi bade naros kasadayana, sing jujur jawab ya. Pengen anak nak rajin maca Al-Quran atau nyoo HP? Tos dicontohkeun teh acan. Tah eta masalahnya. Nya kudu jujur nya. Tah eta masalah. Nggak mau sabar. Nya sabar atuh. Harus ngasih contoh, sabar ngasih contoh, sabar ngadidik, sabar ngajarin anak. Ini saya sedikit tentang ibu saya. Cerita sedikit tentang ibu saya. Boleh ini bu? Sedikit aja. Kenapa saya cerita tentang ibu bukan tentang bapak saya? Karena ibu saya baru 2 bulan nikah sama bapak saya, meninggal bapak saya. Meninggal Desember menikah, Januari bulan depannya meninggal. Desember bukan bulan depan ayeuna. Emang saya baru lahir kemarin. Desember tahun sabaranya tahun pokoknya mah rahasia itu mah. Desember Januari bulan depannya meninggal. Desember menikah, bulan depannya Januari meninggal. Akhirnya ibu saya
Nggak nikah tuh setelah meninggalnya bapak saya sampai saya lahiran. Padahal keluarga bapak saya itu sudah bilang, sudah nggak apa-apa digugurin, ya orang nggak ada suaminya juga nggak apa-apa. Tetap umi saya pada waktu itu umurnya masih 19 atau 20 tahun, masih muda. Tapi sabar umi saya, sabar ngandung saya sampai akhirnya lahir. Ya, akhirnya ibu saya kerja untuk menghasilkan uang sampai akhirnya nggak cukup. Ketika saya sudah mulai agak gedean 4 tahun mau masuk TK, ibu saya ngelihat nggak cukup penghasilannya. Akhirnya ibu saya rela berpisah dengan anak satu-satunya saya, anak satu-satunya. Ketika itu satu-satunya umi saya jadi TKI, ibu saya jadi TKI ke Arab, bertahun-tahun di sana, balik sebentar sebulan ke sana lagi. Makanya saya dulu akrabnya sama nenek, bukan sama umi, karena hidupnya bareng dengan nenek. Tapi sekalinya umi datang ke rumah, harusnya makan, wah dimanja segala macam. Ngapain coba kalau datang ke rumah? Dikerem di dalam kamar, diajar matematika. Umi mah nggak peduli, kata umi saya. Umi mah nggak peduli, anak umi benci sama umi karena umi pergi jauh, karena umi keras dalam ngedidik, karena umi posisinya bukan hanya jadi ibu tapi kudu jadi bapak. Yang dipikirkan umi, yang penting anak umi harus sukses. Mau dibenci sama anak nggak apa-apa, gara-gara harus pergi jauh dari anak, gara-gara kalau sekali datang harus keras sama anak. Umi tuh datang tuh ngurung saya di kamar mandi, ngasih cabe kalau saya ngomong, ngangkat suara di depan umi dikasih cabe. Saya alhamdulillah nggak pernah ngomong kotor-kotor, nggak pernah. Tapi sekali aja umi nyuruh saya berani ngelawan, cabe sudah. Langganan cabe, bukan gara-gara ngomong kasar, bukan gara-gara ngomong kotor, gara-gara ngomel ketika umi marah. Umi ngasih tahu, kan anak biasanya langsung cabe sikat. Mau keluarga datang, waktunya harus belajar di kamar, kudu belajar. Mau nangis-nangis, tetap kudu belajar. Harus belajar. Lulus SD, umi saya belum nikah. Umi saya baru nikah 2010. Sudah saya gede. Lulus SD, umi saya rela ngemondokkan saya. Padahal anak satu-satunya. Bayangkan ibu kalau punya anak punya 5 juga. Kadang-kadang orang tua berat tinggalkan anak, mondokkan anak jauh sama anak. Umi saya nggak apa-apa deh. Lingkungan pergaulan anak saat itu sudah yang ngomong kotor tuh udah segala macam. Umi nggak mau anak umi kayak gitu, dipondokkan sama umi. Setiap saya pergi ke pondok, kalau umi lagi ada di Indonesia, nggak pernah kelihatan umi itu nangis. Taunya umi nangis itu dari keluarga. Kalau sudah naik bis, baru umi nangis. Saking nggak mau ngeliatkan ke saya. Biar dianggap tega sama anaknya, biar nanti anak sendiri bakalan sadar kalau sudah gede. Alhamdulillah. Sekarang saya tahu banget, saya bisa seperti ini karena perjuangan dan sabarnya umi saya. Kalau bukan karena sabar umi saya, nggak bakalan jadi kayak gini, nggak bakalan bisa kayak gini. Jadi kudu sabar, harus sabar. Sabarnya luar biasa. Umi ngasih contoh juga luar biasa sama saya. Jadi selain keras, umi teh ngasih contoh sabar. Itu teh kudu sabar. Ya. Harus sabar. Kalau pengen sukses harus sabar. Kalau pengen sukses anaknya juga harus sabar. Sabar ngadidik, sabar ngajarin anak, sabar juga untuk apa? Ngasih contoh. Udah cukup di sekolah. Ibu bapak di sekolah cuman berapa jam? Lamanya bareng dengan kita orang tuanya di rumah. Di sekolah nggak main HP, di rumah dikasih HP sama orang tuanya. Orang tua nggak sabar karena apa? Karena ngedenger tangisan anak, akhirnya dikasih HP. Dari umur 2 tahun sudah dikasih HP karena orang tuanya nggak sabar dengan tangisan anak. Setiap anak nangis, ya HP. Jempe we anak nate.
Ya, sampai pada akhirnya umur 4 tahun orang tuana diamuk-amuk ku anakna, orang tuana sampai dicaci maki sama anak, orang tuana sampai dipukul sama anak gara-gara nggak dikasih HP sama orang tua anak. Harus enggak? Saya ngeliat sendiri soalnya anak 3 tahun sudah berani mukul orang tuanya gara-gara nggak dikasih HP. Salah orang tua anak pertama kali, karena orang tuanya nggak sabar dengan tangisan anak, udahlah kasih HP. Apa yang kita biasakan ke anak bakalan jadi kebiasaan, bahaya. Nah, HP luar biasa ibu bapak ya, dididik di sekolah berjam-jam, habis itu pendidikan gara-gara HP, rusak itu pendidikan gara-gara HP, rusak pendidikan. Anak saya umur 3 tahun, yang pertama itu umur 3 tahun, kalau megang HP saya dikasih tahu jangan megang HP lagi, jangan megang HP. Ada rotan di rumah, saya sengaja nyiapin rotan di rumah. Tahu rotan ibu? Dirotan sama saya tangannya, pelan, tapi pelan itu juga sudah nangis segitu juga. Nggak berani megang HP saya, nggak berani megang HP ibunya. Udah 3 tahun setengah. Nggak boleh. Nonton TV, kita nonton TV, YouTube TV-nya itu. Tapi itu juga mobil, suaranya suara tilawatul Quran. Seminggu teh paling 3 kali, itu juga sekalinya nonton paling lama 1 jam di TV. Cuman mobil-mobilan sambil suaranya Al-Quran. Kita harus sabar, memang berat kayak gitu, memang berat. Tapi saya contohnya ibu saya bisa berhasil ya karena ibu saya sabar. Saya bisa berhasil karena ibu saya bisa tegas. Tegas juga ke anak perlu sabar, perlu sabar. Umi saya nggak takut dibenci sama anak karena Umi yakin kalau anak sudah sukses pendidikannya pasti sadar sendiri nanti anak. Sekarang ketika kecil benci sama orang tuanya, kalau sudah gede pasti sadar. Dan terbukti itu. Waktu kecil saya marah sama Umi, ninggalin saya dari umur 4 tahun. Waktu kecil kalau Umi datang saya nggak suka sama Umi. Tapi sekarang saya deket banget sama Umi. Sayangnya luar biasa sama orang tua. Semenjak mondok saya sayang banget sama orang tua. Jadi kudu sabar. Setiap hal indah, setiap anugerah dari Allah harus dijalani dengan proses harus dilalui dengan proses sabar. Ingat-ingat ini. Jadikan pedoman hidup kita. Jadikan pedoman hidup kita ibu bapak. Setiap anugerah yang Allah berikan dan setiap kesuksesan yang Allah berikan kepada kita pasti harus melalui proses sabar. Harus melalui proses sukses dalam urusan ngedidik anak pasti harus melalui proses sabar. Moga-moga melalui peringatan Isra Mi'raj ini kita bisa lebih sabar. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa lebih sabar dalam menjalani hidup dan moga-moga Allah ngasih hadiah anugerah istimewa kepada kita karena kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan moga-moga ibu bapak yang hadir moga-moga dapat barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan moga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa ibu bapak semua yang hadir insyaallah. Dan moga-moga ini saya dengar perdana nih tablik akbar seperti ini, moga-moga lingkungan Cikondang ini makin makmur dengan acara tablik akbar.
Makin banyak pengajian, insya Allah makin banyak barokah yang turun. Makin banyak acara-acara seperti ini, insya Allah makin banyak rahmat Allah yang turun. Makin banyak barokah rahmat Allah yang turun, makin sejahtera insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.